Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas right issue. Suatu perusahaan yang sudah melakukan penerbitan saham perdana atau sering disebut dengan Initial Public Offering atau IPO akan memiliki banyak pemegang saham atau investor baik dari instansi ataupun perorangan. Setelah proses IPO, jika diperlukan, perusahaan bisa menerbitkan saham baru. Para investor yang sudah masuk di perusahaan akan diprioritaskan untuk menyerap saham baru tersebut sebelum ditawarkan kepada investor baru. Hak yang diberikan kepada investor lama inilah yang disebut dengan right issue. Lalu jika hak ini tidak digunakan investor lama, maka bisa diambil oleh investor baru atau biasa disebut sebagai standby buyer. Right issue adalah hak, dalam bahasa Inggris adalah right, yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru. Right issue juga sering dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau disingkat dengan HMETD. Right issue biasanya diberikan berdasarkan rasio. Misalnya, rasio yang diberikan adalah 1:2. Maka, setiap pemegang satu lembar saham akan memperoleh 2 hak untuk membeli saham yang baru yang akan diterbitkan. Harga saham baru yang diterbitkan melalui proses right issue disebut sebagai harga right. Harga right ini bisa lebih rendah, sama, maupun lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar saham saat ini. Namun jika ingin memberikan keuntungan lebih bagi investor lama, sebagian besar harga right berada di bawah harga pasar. Jadi bagi investor lama yang ingin menambah pembelian saham pada perusahaan tersebut akan memperoleh peluang untuk memperoleh harga saham yang lebih murah ketimbang yang mereka beli di Bursa Efek Indonesia. Misalnya harga saham PT ABC diperdagangkan pada Rp1.000 per saham. Lalu PT ABC akan menerbitkan saham baru dengan harga right Rp900 per right, artinya investor hanya perlu membayar Rp900 per saham untuk satu saham baru. Sebelum melaksanakan right issue, maka sebelumnya PT ABC akan mengumumkan jadwal proses right issue. Anda perlu memperhatikan 2 jenis tanggal di jadwal tersebut, yaitu tanggal cum atau cum right dan tanggal X atau X-right. Anda akan dianggap sebagai pemegang saham lama atau memiliki hak atas saham baru jika Anda memegang saham PT ABC hingga tanggal terakhir cum right. Jika Anda baru membeli saham PT ABC di periode X-right dan setelahnya, maka Anda sudah tidak memiliki hak atas saham baru. X-right merupakan batas mulai tidak berlakunya aksi korporasi right issue. Jika kita menjual saham PT ABC di X-right, kita tetap akan mendapatkan hak karena yang terpenting adalah tanggal terakhir cum right yang merupakan tanggal ditentukannya siapa-siapa saja yang menjadi pemegang saham PT ABC. Proses selanjutnya, setelah memperoleh hak atas saham baru, kita menukar hak dengan saham baru dengan melakukan pembayaran senilai harga right pada periode pendaftaran, pembayaran dan pelaksanaan right yang tertera pada jadwal. Pada contoh sebelumnya, rasio right PT ABC adalah 1:2. Dengan harga right Rp900, maka untuk memperoleh 2 saham baru tersebut, kita harus membayar Rp1.800. Ini berarti karena 2 dikali 900 kepada PT ABC. Setelah pembayaran tersebut, maka jumlah saham PT ABC yang kita miliki menjadi 3 saham. Jika kita tidak menggunakan hak untuk membeli saham baru PT ABC, maka persentase kepemilikan kita akan menurun. Misalnya, dengan rasio 1:2, maka jumlah saham PT ABC yang tadinya hanya 1 lembar, dengan penerbitan saham baru, maka jumlah sahamnya bertambah menjadi 3 lembar saham. Jika kita tidak menggunakan hak untuk membeli saham baru PT ABC, maka persentase kepemilikan kita akan menurun. Misalnya dengan rasio 1:2,
maka jumlah saham PT ABC yang tadinya hanya 1 lembar, dengan penerbitan saham baru, maka jumlah sahamnya bertambah menjadi 3 lembar saham. Jika kita tidak menggunakan hak untuk membeli saham baru, maka jumlah lembar saham PT ABC yang kita punya hanya 1 lembar, sedangkan 2 lembar saham baru akan dimiliki oleh pemegang saham baru. Misalnya dahulu 1 lembar saham memiliki 100% kepemilikan. Karena jumlah saham bertambah menjadi 3 lembar, maka 1 lembar saham yang kita miliki saat ini mewakili 33,3% dari kepemilikan. Ini perhitungannya adalah 1 dibagi 3. Atau kita kehilangan 66,7% kepemilikan. Turunnya persentase kepemilikan tersebut dikenal dengan istilah dilusi. Jika kita sebagai pemegang saham lama tidak memiliki uang untuk membeli saham baru yang diterbitkan PT ABC, kita bisa menjual hak tersebut di bursa. Hak bisa dijual di Bursa Efek Indonesia pada periode tanggal perdagangan right yang tertera di jadwal right issue sebelumnya. Jadi, bagi investor yang tidak bisa membeli saham PT ABC pada periode cum right, masih bisa membeli hak pada perdagangan ini. Kode saham right issue ditandai dengan huruf R di belakang kode saham. Misalnya saham BRIS, maka kode saham right issue-nya adalah BRIS-R. Biasanya perdagangan right akan lebih ramai jika harga right yang disampaikan PT ABC lebih rendah dari harga saham PT ABC saat ini di bursa, karena menawarkan potensi keuntungan bagi investor baru. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.